Yes. Iya. Seperti itulah kasarnya gitu. Misalkan kalau datang jurnalis ya, datang ke tempat di amplopan aman. Amplop aman mas. Besok apa lagi menarik lah, maka headline menarik aman di amplopan men. Ada kata menyesuaikan pakai Adidas, pakai Dr. Martin segitu kan. Bener-bener. Sila tugu. Tapi sih lah. Ini full fighting MMA hukum. Tentang Papua tuh. Nah, Pernah tuh ada yang ngecat mah. Oh. Cuma sebatas ngecat aja sih. Nanya-nanya. itu cerita yang diangkat kan, apakah ada sisi politik atau politik maksudnya kan, terus ada sisi Temen aku teh nemu ternyata si tradisi Indonesia teh emang mostly ya dari dulu emang seneng buang sampah laut. Nah, itu. Cuman yang ngebedain tuh bendanya kayak jangan-jangan cerita nenek moyangku seorang pelaut teh bukan. Jangan-jangan Seorang bajak laut ya. Yes, saya Sion. Saya Yev, Son of Brun. Another untold story. Yeah. Hey. Hot pants, the fiber pops, 6 o'clock. clockless down the grab, 8 o'clock, I'm back in the bar. Saw the wall, The second guy, now he's back, we gotta get on. Living and having so much pain. He's back, I got another one. Drinking and driving, so much pain. Nah, salah satu lagu dari The Business ya. So much Drinking and fun, Driving. so much pain. Kalau aku Smart Pain, kalau Smart kamu Pain. mungkin ya masnya ya Smart Pain kan. Kalau aku Smart Pain, ngobrolin ke belakang ya, aku ini mabok parahnya. Gak mabok sih. Mabok pun. Sebenarnya aku straight edge. Sebenarnya. Sebelum ini straight edge ya mabok kan. Nabrak ya di flyover ya. Oh gitu. Nanti ya ceritanya. Kita sama dulu nih. Eta bonus sih sebenarnya. Kameranya mana yang oh ini ya? Ya, kita kembali lagi di Son of Rung, Another Another Untold Untold Story. Story. Kita di episode berapa ya, Bi? Udah banyak. 61 ya. Cing, kayak bro. Kayak bro, final bro. Ya. 61. Kita 61 di ya? episode 61 dan kita syuting hari ini di Seduh. Kopi Seduh Sembuh. Terima kasih buat teman-teman yang punya Kopi Seduh Sembuh. Nah, ini nih kita udah yang berapa kali. beralamat di mana sih, An? Ini di jalan ini Haji Wasid nomor Waswan. 29. Ya, Oke. Wasid. Ya, Wasir. Wasir. Baca Haji badangnya Wasir. naloi badak kita nih. Buat teman-teman yang mau ngopi, silakan Ya, makasih banyak buat apa sih? Seduh Sembuh Kopi ya. Kopi Yang Seduh udah Sembuh. Oke. Ngasih tempat juga ya, karena di luar udah mulai hujan gede nih. Oh iya, Tadinya mau bahasanya Bi. tadinya kan kita mau di itu kan di GBLA, di GBLA ya? Bukan, di flyover. Di gantungannya tadi mau. Terus juga tuh di tempat Ridwan dan gubernur gubernur itu apa sih? Gubernuran ya. Nggak Cuma tahu. pas kesana udah nggak ada, sudah gubernur juga. Nep, buat episode sekarang nih kita ngebahas hal yang out of the box juga nih ya. Out of the box. Ya. Mungkin teman-teman juga anjir dia nggak pernah dibahas tapi kita harus bahas juga ya. Iya. Ini sesuatu hal yang paling ya kalau aku sih mah penting juga ya, Pak. Yes, karena nggak banyak orang tahu juga ya tema yang akan kita angkat episode kali ini. Oke, kita langsung aja perkenalkan teman ngobrol kita hari Teman ini. ngobrol Siapa, kita siapa? nih ada. Halo, selamat sore. Selamat sore. malam. Selamat malam. Selamat malam, selamat sore. Selamat Good sore, evening. selamat malam. Good evening. Saya Hasbi. Hasbi, oke. Dari dulu bikin jurnalis komik Jurnalis komik media. jurnalis komik Nah. media. Jurnalis komik ya. Dulu kan kalau kita sering lihat komik ya. Taruh ya pikiran rakyat itu. Komik kan ayah si Pak saya sih. Mang Ohle. Mang Ohle-nya. Ah. Jakarta kan ayah si Ieu nya. Benny Mice. Kalau di pos kota kan ada siapa gitu. Dino. Lain aja Oh, lain. juga. Iya juga si Doyok teh nih, Doyok yang saha gitu kan. Benyamin. Di pos kota, nanti di pos kota ya juga. Apa Sultan? Itu kan sebenarnya itu sama ya. Komik juga kan sebenarnya. Iya, komik kan. Ya. Komik sama karikatur beda gak sih? Beda sih Kang. Beda ya? Kalau dari teori
Teori bro, ngobrolin teori aja kita. Mindsetnya guys jauh ya Oh kayak gitu. iya. Teori itu berbeda. Kalau dari teorinya mah karikatur teh ya satu gambar juga cukup. Cuman Oke. kalau komik itu emang harus berturutan dari Berurutan. gambar. Bercerita ya gambarnya. Iya bener Kang. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang jurnalis komik Nah kita bareng dengan Hasbi juga ya dengan ngobrolnya. Kang Hasbi hari ini ya. Nih. Kang Hasbi kesibukan apa sekarang nih? Sibukan freelance Kang, freelance Freelance. desain grafis. Desain grafis. Banyak dong, lebih enak jadi freelance ya. Iya. Terus Nggak tertarik kanan untuk kiri, jadi kanan pro? kiri, kanan kiri. Gede gajinya. Boleh dijelasin kesibukannya apa gitu kan kayak tadi Oh, iya. dari freelance apa gitu terus ngebuat apa gitu kan. Kalau misalnya kesibukan sehari-hari sih Kang, sebenarnya daily-nya cuma sepedahan ya. Oh tadi makanya tadi datang ke sini pakai sepeda ya. Cuman Sepeda ya, itu sepeda buat mesin. sambil paling bikin komik terus sama freelance desain grafis sih Kang. Itu Nah kan. kalau desain grafis kayak gimana sih? Biasanya sih lebih ke kayak kreatif marketingnya gitu sih Ya, Kang, ya. bagian dari Brand ya, marketing. brand. Terus kemudian ya standar mungkin kayak diminta apa antara sama aku desainin gitu secara visual. Minta kayak ini bikin stage aman nggak ya? Aman dong. aman. Stage ini Bisa kayak gini. siapin aja bisa besi gitu kan. Bisa 3 dimensi kan Papan. stage-nya nih. Biar kita ke klien juga enak nih ngobrolnya. Biasa kan kayak gitu ya. Bisa. Misalnya nanti minta nomor Which is ya. Which is nih kita juga ngomongnya kayak gini. Udah agensi kan kayak gitu ya. Bener. Pertama kali mengenal komik sebelum ke jurnalis atau komik dulu atau jurnalistik dulu nih? Atau apa dulu yang dipikirkan sebelumnya? Sebenarnya sih aku ini sih Kang lebih ke komik sih awalnya. Komik dulu Nah, awalnya. mengenal komik kan pas waktu standar kan kayak TK, SD gitu. saya Tahun berapa? baca tahun 2000. Sama dong, seangkatan. Aku juga pernah lihat, ya maksudnya pas tahun-tahun segitu pas Iya, gitu. iya. Kalau dia kan komiknya dulu kan. Ya, nerakatin dong. Sasi nggak nanti? Azab, komik azab. Tuh Hidayah, komik, Hidayah. komik apa sih? Si Udel. Nah ini abuskan neraka datang deh gitu kan. Ini udah ini jelasin dulu. Iya Kang, sebenarnya pertama kali ini teh ketemu teh lebih ke komik sih Kang. Komik ya? Komik waktu itu teh emang SD seneng baca kayak standar lah kayak Doraemon yang kayak gitu Kang. Doraemon, Dragon Ball, terus Conan yang kayak gitulah standar. Kung Fu Boy Kung Fu mungkin? Boy juga Kang. Emang dari dulu cita-citanya pengen jadi komikus sih Kang. Oh gitu. Jadi pengen bikin komik lah, cuman kan dulu waktu SD kan kepikirannya di Indonesia kan agak jarang Kurang ketemu, lagi ya. nemu komikus Indonesia tuh kayak wah kayaknya nggak mungkin nih gitu. Cuman waktu aku SMA tuh kebetulan lagi banyak komunitas komiknya lagi berkembang banget sih Kang. Jadi kayak banyak komik-komik lokal. Tapi banyak dijual. juga ya komunitas. Iya banyak Kang. Suka tukeran baca komik dulu nggak sama teman? Kayak sering sih Kang. Aku belum baca nih buku berapa gitu kan, bisa tukeran nggak? Iya kayak gitu sih Kang kurang lebih. Terus ya paling waktu itu mah waktu aku SMA lebih ke ikut komunitas bikin komiknya, terus kayak ya standar lah kayak bikin kayak zin fotokopinya terus bagi-bagiin Oh, gitu. ke anak-anak. Cuma hanya beberapa part gitu atau beberapa lembar ya? chapter lah. Iya kayak gitu sih Kang. Ceritainnya cuma Bagi-bagiin. simpel-simpel gitu ya? Iya kayak gitu Kang kurang lebih mah. Terus Oke. baru masuk jurnal. Dan sekarang terrealisasi ya jadi komikus gitu kan? Iya alhamdulillah sih. Nah, ya. Walaupun dibungkus dengan bukan dibungkus ya, maksudnya di blend sama Di cover up. jurnalistik ya. Iya, seperti benar-benar, itu. Kang. Jarang-jarang karena kita kalau dengar jurnalistik tuh ya standar-standar aja. Terlalu maksudnya. mendetail ya. Nah, Inputnya kalau dibikin komik kan luar biasa maksudnya gitu kan. Kalau kita dengar berita mungkin Jadinya ambigu kalau ke komik ya, Pi. Anjing ke siapa nih ngomongnya gitu. Padahal kan kalau dia udah tahu sini anjing ke aing gitu. kan nunyiin komiknya. Anjing ke aing ya. Kadang-kadang orang beberapa kan kalau lihat komik kan dibanding narasi aja ya, Pi. Narasi yang kita bikin atau dari pers mungkin ya. Wartawan ini narasi dia udah straight ke sana. Tapi kalau komik kan ini juga ada kain guys. Cuka nu gegeden. Sentil Sentil. Nah, pertama kan waktu SD, SMP gitu kan, terus Doraemon juga, Kung Fu Boy. Yang menginspirasi sih siapa sih gitu kan? Inspirasi. Sosok lah yang menginspirasi kamu ada into sampai menyelam gitu kan? Inspirasi mah itu sih Kang Dragon Ball kayaknya dulu mah. Udah kan bola.
Iya nus. Kura-kura ya jadi kura-kura. Topinya aman. Dragon Ball sih Kang, Akira Toriyama, terus kayak kalau yang sekarang mah kemarin One Piece, terus kalau yang dulu One Piece ya mah, sekarang ya? dulu pas waktu SMA sama kuliah tuh baru tahu kan komikus Indonesia ternyata keren juga sih Kang, kayak Ada yang keluar juga ya? kayak siapa ya, kayak yang dulu bikin Ramayana, Era Kosasi, ya seniman komikus pas di tahun 70-an 80-an Senior sih. ya? Itu Sika sih Kang. Influennya siapa nih Indonesia untuk komikus lokal kira-kira? Komikus lokal kalau yang sekarang kayaknya Sweta Kartika sih. Nah itu yang bikin apa tuh? Itu dia kayak bikin komik silat gitu sih Kang, tapi di zaman sekarang gitu kan, kalau misalnya di sekarang kayak One Piece, Naruto yang kayak gitu kan, nah, dia kayak bikin kayak gitu juga, tapi secara versi lokal, jadi ada di misalnya scene-nya di Jawa, di mana, gitu. di Jogja atau di mana gitu. Atau ada Tapi seperti pakaian mana modern juga. gitu atau Jadi bikin modern ya? Modern. pakaian silat enggak? Enggak, bikin modern Oh, Kang. modern. Kan sesuai mengikuti zaman ya? Sesuai zaman Keren sih, ya. Kang. Outfitnya menyesuaikan pakai Adidas, pakai Dr. Martin segitu kan. Bener-bener Silat gue. Tapi silat. Ini full fighting ya, MMA gue. MMA itu. Sabi sih Kang, menarik itu jadi komik juga. Iya makanya kayak gitu, banyak beberapa juga ya bisa diangkat ya sebenarnya. Bisa, Tapi bisa. dengan komik dengan karakter setiap komikus ya, komikus yang dibikin kan pasti beda-beda ya. Iya, beda-beda Kang. Kalau lokal sih ya itu, kalau misalnya luar sekarang sih lebih ke kenapa bikin si jurnalis komik, terinspirasinya dari Josako Kang, ada. Josako. Dia Siapa tuh? wartawan komik Kang di luar. Wartawan komik. Dia liputan tentang Palestina. Ada dia di Gramet itu ada kayak dibikin namanya buku catatan kaki dari Gaza, itu liputan secara gonzo tapi dijadiin komik semuanya. Oh dia nggak ngomong foto gitu kan? Sambil foto sambil data. Tapi udah beres foto baru baru dibikin. dijadiin komik Kang. Itu bikinnya lama banget katanya tuh, 7 Pasti. tahun Kang. Dia kan harus digambar juga, Iya, terus Kang. yang ada di tiap posisi itunya kan, setiap posisi fotonya. posisinya. Itu sih yang waktu di kampus. Siapa namanya tadi? Josako. 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 Itu Harus lihat ya. menginspirasi banget Kang. Iya. Ya maksudnya beberapa orang kan ada part yang out of the box gitu kan dari personal brandnya gitu kan, apakah ada yang udah ya udah bikin komik standar gitu kan, cuman ada yang cuman bikin jir aku harus into dulu, kita ngambil foto baru dibikin komik gitu. Mungkin Josako kayak gitu ya. Iya, kayak jadi gitu. emang ya itu sih kayak kepikiran Yang gitu. out of the box itu kan ketika sebuah berita dijadiin outputnya di komik gitu. Ya betul, maksudnya itu hal yang ngeri gitu ya. Dia cuma foto aja. Tapi cek urang mah gawe 2 kali geus dipotong saya video digieun komik oge nya. Eta effortna di dinya. Effortna itu yang something Ada kepuasan ya. beberapa seniman atau fotografer atau bikin komikus ya itu fotoin kayak gini, dia bikin komiknya dengan mungkin ya gambar komik-komik lucu atau apa gitu, cuman ada dia dapetnya dari mana ya, dari fotonya gitu kan. Itu dan oke ya. Berarti Kang Hasbi udah jago gambar dong ya sekarang. Belajar gambar dari kapan tuh? Belajar gambar mah dari, kalau seriusnya sih kayaknya SMA sih Kang. SMA. Emang pengen masuknya desain grafis yang Desain kayak gitu sih grafis. Kang. Cuman akhirnya mah masuknya kan ke jurnalistik gitu. Terus saya teh Komplit tuh, Kang. masih tertarik sama dunia desain grafis dan komiknya gitu. Makanya kayak wah ini saya jurusan jurnalistik tapi pengennya tetap masih ada nih si ilmu-ilmu yang dipakai gitu. Curang ya mah di bawah KB. Ini ya, yang jurnalis ini yang harus kita bawa tuh grafis di bawahnya. sebagai komikus juga, tapi jadi jurnalis itu lebih tajam loh, Yes. tajam loh. Terus kita bisa cari apa ya? Jadi teman nonton ya, kita bisa bikin output sebuah berita atau peristiwa bisa dibikin beberapa versi. Nah, dengan Gitu komik-komik kan, ya. lucu, tapi dengan mungkin dengan tagline atau dengan bahasannya yang tajam gitu kan. Bisa kayak gitu ya? Bisa Kang, bisa kayak gitu. Nggak dicari sama siapa gitu? Anggota DPR Aduh, atau takut. silop gitu kan? Dulu sih Soalnya kan itu paling sensitif kan dua eta we. Anggota DPR bayar. KPK. tapi dulu pernah kan Kagak si ada pajak itu ini, juga. Pernah waktu dulu kan aku kerja sama New Naratif tuh bikin komik tentang Papua tuh. Nah, Pernah tuh ada yang ngecat mah. Oh. Cuma sebatas ngecat aja sih. Nanya-nanya. Nanya-nanya. itu tahu nomor teleponnya dari siapa? Nggak tahu Ya. tuh Kang. Intelijen itu biasanya. Ya kurang lebih lah gitu. Iya, pastilah. Dunia jurnalistik. Perasaan Nah, pertama itu dia hal merasa yang- dan tanya-tanya tuh.
Cik, rewas tuh gimana gitu. Pas lebih ke awal-awal. saha sih. Ini nah maksudnya gitu. Ini ngomongnya naon gitu, ini kok jadi hal yang sensitif ya. Tapi emang bener ya kalau mungkin di negara berkembang kayak Indonesia dan berkembangnya nggak tahu dari kapan ya, udah dari tahun zaman beberapa presiden ke belakang terus aja berkembang aja, nggak maju-maju berkembang aja. Jadi wajar gitu ketika ada sesuatu hal yang paling sensitif pasti dihajar lagi. Ya itu emang ya kita ada di Indonesia gitu. Indonesia. Oke, kalau karakteristik si komik sendiri nih, Kakak Hasbi itu lebih kemana sih? Karakternya lebih seperti apa gitu? Japanese Oh iya. atau US kah atau apa? Kan mungkin ada beberapa ya US gitu kan. Mungkin US kayak siapa sih kayak Disneyland gitu kan ya. Komik misalkan taruh aja. Terus kayak Europe mungkin ke si siapa yang gitu. Kayak Tabis. Lain aja sih itu. Nah, Kalau Asterix, apa? ya Asterix sama satu Obelix, lagi tuh si Obelix. satu lagi tuh yang Princeton. dah ini nu ieu kalau gitu. Nah. Tintin kan Tintin, Europe iya, juga iya, ya. Tintin, Tintin Europe Tintin. kan, Asterix sama Tintin Europe kan. Jadi emang beda karakter ya. Iya. Apakah dengan Japanese, Europe? Kalau ini kan aku teh kan baca ya si Josako teh. Josako tuh dia bikin kan Amrik banget komiknya kan. Amrik banget jadi novel grafis banget lah. Jadi dalam satu komik, dalam satu halaman tuh banyak tulisan pisan gitu. Ya itu tulisan ditambahin ya. Itu kan Amrik banget lah, novel grafis banget lah gitu ya. Nah itu teh saya kurang serg dengan hal itu, makanya bikin si jurnalis komik itu dibikin. Kalau dari ceritanya mah mungkin lebih ke belajarnya dari manga sih Kang, dari Jepang. Japanese ya? Dari Jepang. Cuman kalau misal dari gaya gambar mungkin lebih ke Amrik sama Eropa sih kayaknya. Oh, gitu. Josako tuh Orang Malta sih, tapi Orang Malta. Europe, Europe, ya. Tapi sesuai Amrik ini. dugaan. Orang mereka ya orang Malingping ya segala Josako. Orang Malta ya. Orang Malta, cuman lama di Amerika kayaknya dia lama di belajar jurnalistik di Amerika. sana. Migran ya. Gitu kan. Terus sejauh mana sih kalau koneksi nih di Bandung? Nah itu kayak tadi, karena kita ada kelompoknya juga ya. Iya. Jurnalistik atau tadi ada pernah ada Komunitas- sempat ngobrol- komunitas gitu. komunitas. Sebenarnya kan beberapa mungkin aku juga nggak begitu tahu ya mungkin dengan komunitas komik gitu kan. Apakah itu sampai sekarang dari tahun berapa sampai sekarang itu masih Ada ya gitu. masih hangout, masih ngobrol, masih sharing gitu kan itu. Mungkin beberapa teman-teman juga nggak tahu ya komikus cuman taunya kan Mang Ohle gitu kan. Mang Le ini ya anjing kita paling the best gitu kan. Among di Bandung ya dan itu hal yang Perkembangannya sekarang gimana sih komunitas komikus di Bandung sendiri? Kalau perkembangan komunitas komik di Bandung teh sebenarnya pas tahun-tahun Instagram awal ada tuh itu lagi berkembang banget kan. Jadi Oke. kayak dulu kan aku tuh barengnya sama Tai Lalats, kalau akan tahu Tai Lalats, terus kayak ada Sinova, adalah pokoknya komikus-komikus yang komikus Instagram yang baru-baru muncul ketika itu rame lah katakanlah di situ. Terus kalau di Bandung sih banyak, terus pada akhirnya kayak sering gathering gitu kan Kang. Kalau komunitas komiknya mah, cuman makin kesini teh kayaknya karena zaman sekarang kayaknya audiovisual gitu, audiovisual banget kayak TikTok dan kawan-kawan gitu. Si komunitas komiknya mungkin sebenarnya ada secara underground gitu, cuman kalau misalnya secara populer mungkin lagi turun banget sih hitungannya gitu. Oke. populer Lagi ya. drop banget. Ngomongnya populer berarti anjing zaman ayeuna emang turun. Lagi turun kan gambar statis ini teh gitu. Nah itu sih Tantangan sendiri. komikus kan banyak di Bandung nih. Apakah ada kesan kompetisi atau menjadi kompetitor ketika teman-teman di komunitas komik sendiri itu bikin karya gitu, terus mereka dapat taruhlah bisa menghasilkan ya seperti itu. Apakah di situ ada aroma kompetisi atau apa? Atau kita saling support gitu mereka di Sebenarnya mah malah kayak babarudakan sih Kang. Aman ya? Aman, babarudakan. Jadi kalau kompetisi lebih ke misalnya kayak sharing gitu Kang, misalnya ini kalau bikin komik yang kayak gini laku nggak, kalau misalnya bikin kayak gini oke nggak. Jadi Lihat kayak tren sharing- dulu ya. Lihat tren, terus kayak sharing yang paling asik tuh sharing karya sih Kang. Jadi kayak terinspirasi dari mana, terus kayak kita punya insight baru buat bikin karya baru gitu. Oke. Di situ sih Kang. Itu yang menurut aku sih paling menariknya di sana sih gitu. Jadi CLM support berarti ya. komunitasnya masih berjalan ya, Ep, ya? Masih lah. Di Bandung tuh ya. Apakah dengan beberapa versi gitu kan, ada yang bikin komik yang
terlalu Sunda gitu kan dia dengan ikon-ikon Sunda atau dengan ya Kultur tradisional. Terus ada yang ke manga kah, terus ada yang ke Europe atau ke US gitu dengan komik-komiknya. Itu gimana karakter si komikus juga ya? Iya, biasanya ketertarikan si orang-orangnya, ada yang suka, misalnya kayak ada orang yang suka Jepang-Jepangan kayak gitu, ada juga yang suka komik-komik Amerika kayak Marvel yang kayak gitu kan Kang. Iya. Ada juga yang kayak senang-senang bikin kayak Tintin. Sebenarnya kalau bikin kayak Tintin teh itu paling menjual sih Kang. Petualangan itu ya. Selain dari segi gambarnya, dari segi kalau gambarnya kan biasa dipakai di dinas-dinas kan sekarang kalau komik-komik yang kayak gitu kan. Cuman kalau misalnya tipe-tipe komik secara ceritanya juga sebenarnya menarik sih kan. Menarik ya. Tintin. Just. Iya. Saya sempat baca sih dulu Tintin, cuman waktu itu belum bisa baca jadi nggak masuk. Jadi aku sempat tahu juga Ting krunya si Billfold tuh ya. Ayo. Rabies. Ting. Oke, cerita nih mungkin kalau seorang jurnalis mungkin banyaknya ngangkat tema tentang apa sih? Sebenarnya teh Kang, aku teh dulu pernah nyobain kayak bikin awal-awal gitu ya kan, sering main sama anak-anak Aji juga dulu teh. Oh Aji ya. Aliansi Jurnalis Iya, Independen, betul. terus kayak konsultasi gitu gimana cara bikin, kalau pengen bikin komik secara jurnalistik teh kayak gimana gitu. Dulu teh pernah bikin kayak straight news gitu Kang, jadi kayak misalnya ada kebakaran apa, terus aku langsung beritain. Cuma karena tenaganya tidak cukup, maksudnya harus cepat banget kan itu Ya, kan, betul. harus karena Update straight news, jadi aku beralih ke feature gitu. Oh iya, kan feature. liputan-liputannya jadi feature dan in-depth kayak gitu sih Kang. Oke. Dan mostly ngambil human interest karena karena menurut aku sih komik teh kayak ini Kang, kayak punya kandungan human interestnya sendiri gitu, tanpa secara gak langsung gitu. Misalnya kayak ngelihat minuman ini aja, misalnya botol ini dikasih mata aja atau sama mulut, itu kan udah manusia banget. Betul. Jadi kayak menurut saya potensi yang paling besarnya tuh si komiknya tuh di situ sih, di human interestnya. Human interestnya ya. Ya kan sekarang orang banyak juga yang kayak mobil pakai mata, motor pakai mata, botol barusan kan lebih menarik ya di situ kan. menarik. Mata yang paling indah hanya mata Tanu, striker Gelora Dewata. Iya Kang. Jadi berarti emang pas itu cerita yang diangkat kan, apakah ada sisi politik atau politik maksudnya kan, terus ada sisi kemanusiaan atau ngambilnya dari mana sih? Mungkin ketika udah ngegambar atau mendeskripsikan dari tulisan atau gambar gitu kan, apakah Biasanya sih ini Kang liputan dulu saya teh. Jadi misalnya liputan kemana, terus emang dulu misalnya kayak pertama kali liputan teh, liputan yang dibikin komik tuh Kang, kayak liputan penggusuran di Kampung Akuarium Jakarta. Terus kayak liputan ngobrol sama warga, bla bla bla, gimana, udah jadi feature tuh. Terus kayak konsultasi ke yang mau ngeditorin ketika itu. Ini kalau saya pengen dijadiin komik gimana ya? Bisa nih, gini ya. Baru saya bikin komiknya, dan ternyata waktu itu juga sebenarnya kayak ada semacam, itu kan tahun 2017 kan, ada semacam antusiasme juga sih, kayak waktu itu aku pertama pamerinnya tuh di acara komik gitu, ada acara komik di Bandung. Terus kayak sengajanya tuh di print tapi dibagi-bagiin gitu, di print, di fotokopi standar kan, fotokopi bagi-bagiin, terus minta respon orang-orang kayak gimana, ini bagus gini, bener. Nah baru bikin kayak masuk ke sosmednya tuh pas tahun 2019 lah kan. 2019 baru masuk sosmed ya. Dan alhamdulillah ya oke lah gitu. Kebanyakan sih kita ngambil human interest, jadi emang cerita yang diangkatnya human interest. Yang masuk ke sosmed pertama itu dulu waktu itu liputan air kan di Andir, kayak krisis airnya kayak gimana, terus ya kayak gitu sih kan standar. Udah standar itu ngeri juga sih ya. Ngeri lah. Itu kayak krisis air di Andir gitu kan. Padahal dia supporter Liverpool sama. Krisis Andir gitu kan. Krisis Andir. Itu jadi itu kan sebenarnya kan kalau mungkin dari pemerintah tahu kan, itu kan jadi hal yang sensitif mungkin ya. Pasti yang sensitif kan, kok ini diangkat padahal harusnya kan Di situ pasti ada kritik juga kan pasti. Ya. Kalau komik kan lebih apa ya, biasanya kalau komik meme mungkin dia nggak lebih ngeritik mah gitu kan, standarnya seperti itu. Ngomongnya jorong. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu. Iya. Nah, seperti itu. Meme ya.
kadang orang menerjemahkan gambar tuh bisa beda-beda ya. Kalau dilengkapi atau ditambahin tulisan mungkin lebih jelas gitu kan. Iya. Nah seperti itu. Terus hal yang menarik nih dari jurnalis komik sendiri tuh, kenapa sih kepikiran gitu? Kepikiran bikin jurnalis komik gitu. Kan kadang-kadang kan ada ya mungkin ya beberapa orang yang fokus di komik aja. Dia nggak ikut into to jurnalis gitu kan. Iya. Cuman ada yang di jurnalis aja, nggak into dari into komik ya. Ini dibikin dua gitu. Udah Jurnalistik. jurnalis terus ada komik juga gitu kan. Itu kan hal yang Disatuin paling gitu. istilahnya dua gawean ya, dua Iya. pekerjaan itu. Kan horeamnya Ya. maksudnya. Jurnalis aja bikin gambar, ke gambar dulu. Gambar udah lengkap, ada wawancara, ada establish, Terus bla, 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 mendeskripsikan bla. juga gitu kan. Terus dijian ilustrasi gitu. Nah, betul. Nah, seperti itu. Kenapa sih? Sebenarnya ada kayak waktu itu teh lagi ramainya komik-komik humor gitu sih Kang, waktu tahun 2017-an teh gitu. Gareng ya. Karena itulah maksudnya kalau nggak komik humor, komik porno, komik naon gitu. Oh, ada komik porno. Ada tuh, aja 24 jam dah koran ini baru Jakarta mana habis Yang rame teh, cuman saya dulu teh kepikiran pengen bikin judul baru komik teh, cuman pengen nyari genre lain. Nah, waktu itu di Indo teh lagi jarang banget orang bikin komik non fiksi. Nah, saya pengen bikin kayak komik non fiksi. Kalau misalnya komik non fiksi nanggung, soalnya kan kayak masih ada kalau ngarang-ngarang masih bisa ya, opini penulis masih bisa. Betul. Kagok gue ke jurnalistikeun gitu. Mumpung lagi belajar juga gitu kan. Nah, terus bikin jurnalis komik. Waktu itu teh kepikirannya karena ini sih kan misalnya kayak si Josako ini kan aku anggap si gaya jurnalisme komik ini tuh gaya yang sangat eksklusif gitu ya. Jadi sedikit banget orang yang bisa melakukan hal itu. Betul. Misalnya kayak si Josako aja. Kalau misalnya katakan Josako ini nggak ada kan udah berarti hilang aja. Iya, nggak ada gitu. Udah nggak ada next stepnya ya. Iya bener Kang, makanya aku tuh pengen bikin kayak medianya gitu. Medianya itu adalah karena aku rasa teh si jurnalisme komik tuh sama kayak jurnalisme televisi gitu, kayak tinggal komikusnya aja ada, terus wartawannya ada, penulisnya ada, sudah beres gitu doang. Betul. Nah, Sama ya? bikin media gitu. Terus di Indonesia juga kayak aku tuh lagi waktu itu kan kondisinya lagi rame infografis ya gitu. Iya, betul. Lagi data driven journalism, terus infografis lagi rame, jurnalistik visual lah gitu. Yang mungkin meramaikan sedikit lewat komik gitu. Ya. Infografis juga mirip-mirip komik ya sebetulnya. Mirip komik. Ini jurnalis juga dulu. Cuman lebih digital ya maksudnya kalau Iya, jurnalis ya. icon-iconnya gitu kan dibikin dari komputer langsung. Kalau komik kan digambar ya, manual maksudnya pakai tangan ya gitu kan seperti itu. Ini jurnalis juga dari TV, salah satu TV swasta lah. Negeri. Ya, Swiss. Negeri. Nah, Yap tadi kayak jurnalis kan. Yap juga udah beberapa tahun jurnalis? Enggak, aku bukan jurnalis. Wartawan aja ya. Ya, wartawan. Cuma di media TV ya dengan visual yang Saya dulu di TV lokal lah. TV lokal lah. Nah, Gak usah disebutin lah. ya. Nanti promo lagi. PPJ bentuknya lagi. Kan itu tempat hangout, men. Betul. Tempat hangout. PPJ bawahnya dikit. Ya. Yang ada gambar maungnya di situ. PPJ LED itu kan. PPJ LED. Nah, sebi kita lanjut lagi. Ada self load nih. Yap. Namanya. Ya self load itu nanti apa lihat ini? Pertanyaan dari tim Prung ya, self load ya. Self load nyeritain apa? Self load apaan kan? Beberapa mungkin kalau aku lihat ya kayak jurnalis ya, dia nyeritain dengan hal yang udah dia dapetin. Terus dia nyeritain dengan hal ada keresahan dari personalnya sama dengan kehidupan gitu mungkin. What you see is what you get. Yes, what you see is what you get. Aji juga gue serigala malu gue. Ya maksudnya apa? Iya udah tulisan aja ke bubu. Ini sini, aduh ya. Itu mau lihat itu kan TV-nya. Dah dulu. Kita lagi main game. Game apaan? Game yang tadi. Tapi itu Abi bisa dong buka pagernya. Udah ini aja nih. Bisa sama Abi aja. Di sini aja. Manajer. Sorry manajer. Si bubu, hey, si bubu. Ya, nah tadi ngobrolin apa ya? Manajer sorry. Oh iya. Besok ada event lagi, Oh, harus iya, tanda iya, tangan iya. dulu kan, biar invoice-nya keluar. Oh, invoice duluan baru kerja gitu. Enggak, invoice dulu kan kemarin baru beres Oh, kerja, baru makanya selesai. tanggal 6 sekarang kan.
biar investnya cepet lah. Berbayar kok. Main Nigeria itu terbaik aing favorit. Kembali lagi ke masalah self love. Self love kita orang masih tengah. Langsung aja tanya apa itu? Self love tuh dari apa tadi? Dia nyeritain apa sih self love? Mungkin emang self love itu pasti nyeritain diri sendiri ya. Apakah Ini di komik atau dari jurnalis atau dari sisi apa di sih? komik sih Kang itu Oh. teh. Jadi kayak kalau komikus teh kayak bikin 2 judul lah, 2 karya gitu. Kalau di band kemarin bikin 2 band gitu. Nah iya tuh. Kayak benar. Enggak, ngelanya. Gitu Kang. Jadi mungkin intinya lebih ke bikin judul komik yang lain sih, tapi kebanyakan lebih pengennya sih dulu kita lagi pengen ngulik-ngulik kan, lagi seneng nulis waktu itu Kang. Jadi kayak pengen bikin kayak semacam puisi-puisi gitu terus dijadiin komik gitu, standar sih. Puisi dijadiin komik. Liputan dijadiin komik. Asli anjing eta effort banget ya Pak, butuh beberapa Kurang waktu. liputan baru ya liputan. Sebenarnya land wasting time butuh beberapa waktu. Land wasting time ya butuh beberapa waktu. Butuh waktu banyak ya. Banyak ketika Menyita waktu. di-update besoknya kan. Yes. Ya, berarti jam 12 sampai jam 3 subuh udah standby aja. Kejar tayang. Bener-bener Kang. Terus self note tuh bikin komiknya teh. Nah, kalau jurnalis komik biasanya bikinnya teh kan siang-siang tuh Kang. Kalau self note tuh biasanya ya pas jam-jam beres tidur lah. Lagi galau-galaunya. Jam 1 sampai jam Pagi, siang. Iya, terus tidur lagi. Oh, tidur. Jam 1 apa pagi? Tidur lagi. Siang. Pagi. Subuh ya, subuh. Oh, jam 1 baru tidur. Nah, gabut Kang. Naon deh. Asli ya. Gabut. Tadi dulu gabutnya apaan? Gabut eta teh Apa ya? tim itu gabut. Blind salary, blind salary. Blind Salary. salary gaji buta. Gaji buta. Sama satu lagi green blind, buta hijau. Blind salary, oke. Oh jadi kayak gitu ya. Gitu Tapi sih, Kang. kalau sekarang Hasbi kerja di ada beberapa mungkin kerja dengan ada. freelance atau apa, Iya. itu butuh dikejar waktu juga ya. Iya, dikejar waktu juga Kang biasanya. Abri nih ya gini ada revisi dulu kan. Iya, balik lagi. iya, ada. Ada yang berani nggak sih beberapa media atau apa gitu yang freelance dengan Hasbi yang pengen Jurnalis komik gitu ya. ya jurnalis komik aja. Nah, Yang pengen lebih straight sih sebenarnya lebih parah nih sebenarnya. Mungkin kayak kemarin lah baru-baru di Bandung ya ada Dago Elos dibikin komik dengan apanya itu apakah? Kalau sama media sih dulu saya pernah kayak kolaborasi sama koran PR. Dulu bikin kayak itu cerita tentang Mang Ohle tapi dalam satu koran komik. Nah gitu. Terus sama dulu saya terakhir sama Tempo Institute bikin kayak yaitu komik yang menurut saya yang paling saya suka waktu itu Cerita dari Laut judulnya tuh Kang. Jadi kita bikin kayak satu buku zin gitu. Terus isinya tentang liputan tentang laut Kang. Laut di Indonesia kan waktu itu kan sampah lautnya kan nomor 2 ya Anjir. di Indonesia. Terus kalau misalnya Sebelum ditenggelamin ya. terus kalau kita misalnya buang sampah di laut kan itu pasti gak mungkin bisa diselamatkan karena Betul. arusnya udah pasti kemana. Terus kan kita kayak nelusurin ujungnya si sampah laut di Indonesia tuh ujungnya ada di mana sih? Ternyata ada 5 pulau sampah Oh, di ke seluruh situ dunia, pada- semua ke sana gitu. Itu harus Karena lebih gimana ya? Lebih dekok gitu mungkin ya. Enggak. Cai mah gitunya. ya. Cuman kebawahnya kemana-mana ya mungkin. Bentuk Terus itu pulau emang sampah butuh gitu. waktu juga kan buat Riset apa? riset itu sih yang paling di Itu kerjaan apapun ya itu riset. Kerjain waktu sama Tempo berapa lama tuh? Itu teh 3 bulan ada kan? 3 bulan? 3 bulan. Terus jangotan bro 3 bulan. Iya tuh. 3 bulan. Hijrah. Yang ujungnya teh dijadiin pameran si kita si cerita dari laut teh. Jadinya komiknya jadi dijadiin di- pameran gitu. Jadi intinya kita pengen membahas tentang sebagai negara maritim kenapa ngerasa si maritim ini terasa jauh gitu. Ya. Mungkin karena salah satu aspeknya karena mostly orang-orang tinggalnya di darat gitu. Betul. Nggak di Mostly di pesisir darat. gitu. Mostly darat terus which is tuh teman-teman yang dari pinggir laut juga atau dari Iya, kan, laut bener kan. dia who care, don't care malahan don't care gitu ketika sampah dia lemparin aja. Ya, masalahnya emang kultur dari turun temurun ya. Iya. Kalau aku lihatnya turun temurun bukan masalah mindset ya. Udah mindset tuh kan di Indonesia paling bawah. Harus satsuk juga sih ya. Ya maksudnya kan itu ya, iya kebayang gitu. Ibu-ibu atau apa gitu buang sampahnya ke laut gitu. Padahal dia udah di pinggir. Padahal di dia pinggir tinggal laut. di gunung buangnya ke laut gitu. Iya kan. Tapi betul, sampah laut Indonesia itu emang nomor 2.
Nomor satu. Apalagi ada. plastik men paling Yes. parah anjis plastik. Men. Sampah nomor satu di Indonesia paling gede sampah masyarakat. Nah iya. Kirim jalanan di gulu. Oke, menarik juga ya. Itu Kerja memang sama hal- Tempo ya. Itu Sama-sama Tempo. itu yang sebenarnya aku kepikiran gitu ketika ada sih beberapa jurnalis atau apa gitu kan yang ngangkat dengan masalah sampah gitu. Padahal dengan di tiap apa sih pesisir gitu, pesisir pantai gitu atau apapun itu masyarakat lokalnya dengan mindset yang dulunya buang sampahnya pasti kemana? Dia nggak mungkin, dia nggak mungkin ngekubur atau ngebakar gitu. Padahal itu kan harus yang harus dilakuin. Iya. Orang laut buangnya ke laut, kalau orang kota buangnya ke sungai. Nantinya ada di ujung Ke sana. laut juga. Nantinya pertanyaan ada muaranya nanti juga. Iya, Ada muaranya nanti juga. Itu Black seperti ngomong gitu ya, ada muaranya nanti juga. Saya mau sekarang kemana-kemana mau ribut karena nanti juga ada muaranya. Itu kan waktu kita riset kan bareng tuh, jadi kita tuh bagi tim gitu, ada yang ke Batam, ada yang ke Lombok. Oh itu jadi nggak ya satu? Nggak satu orang kan, jadi Nggak waktu maksudnya itu satu venue apa ya? Satu bukan satu tempat sih Satu kan, tempat. jadi kayak kita ngejar ke beberapa tempat lah. Yang dengan gitu ya? Yang salah satunya ya mungkin kalau di Batam kan salah satunya ada apa kayak sampah laut yang benar-benar udah dibersihin tuh, terus tiba-tiba datang lagi gitu. Jadi kita ngecek ke sana, terus kayak di Jogja ada teman, terus kayak ke Lombok itu kan kayaknya emang bersih ya, jadi nggak jadi. Lombok ke tuh sana. emang bersih atau emang pas partnya itu aja bersih ya? Kayaknya ya nggak tahu. Lombok ada gili ya, gili. Atau jangan pas mau ada pembersihan sampah udah bocor jadi Udah dibersihin. pada tempat ya. Maksudnya kalau Singapura sih aku, ya maksudnya Batam Singapura aku lihat sih kalau itu emang tiap 1 hour atau berapa jam itu aja kayak si apa Singapura. batu bara lewat gitu kan. Emang ada hal yang jatuh dengan ya maksudnya bukan sama-sama plastik ya, tapi kan mungkin kalau di Singapura sih kayak sama-sama plastik itu udah di close ya. Cuman kalau di Batam kesini mungkin kita nggak tahu juga. Sama yang menarik teh itu kan waktu temen aku teh nemu ternyata si tradisi Indonesia teh emang mostly ya dari dulu emang seneng buang sampah laut. Nah, itu. Cuman yang ngebedain tuh bendanya kan. Sekarang kalau bendanya kan plastik jadi susah terurai. Ya. Iya. Kalau dulu mah katakanlah kayak misalnya kayak Beres syukuran terus kayak makanannya Kupat, makanan sangu, gitu ya. gulai. Heeh. Datangkan itu jadi pizza. Balik deh itu. Pakai baju hijau. Ini pizza saya. Karena ada di Jogja tadi. Si cuy. Wai tadi. Itu sih kan yang jadi agak mind blowing juga, ternyata emang kebiasaan buang sampah, cuman bedanya karena katakanlah bahannya yang beda gitu. Yang paling parah tuh di pulau mana tuh? Di Jakarta sih. Oh, Jakarta. Oke. Jakarta. Di Jakarta, Jakarta di ya? Jakarta Utara lah. Jakarta Utara. Daerah-daerah situ itu terus kita kayak nelisik itu juga kan, kayak kan beres pandemi itu ternyata paling banyak sampahnya tuh sampah ini kan sampah medis. Medis. Sampah Medis. medisnya, bukan Masker sampah- lah gitu kan, terus Kalau sampah masker sih oke lah katakanlah, tapi kalau misalnya sampai ke kayak baju atau apa sih itu sebetulnya hazard ya, apa ya? APD yang kayak gitu APD kan, hazard ya kalau gitu. agak serem juga. Terus kalau misalnya kalau sampah sama masker 10 meter, setiap 10 meter tuh pasti ketemu ada Masker. Kalau sama masker kan tiap jam aja. Si jalan nongkrong gitu. jadi kita kayak nelusurin ke sana lah, dan ujungnya dijadiin komik gitu sih. Itu hal yang menarik ya, Bro. Betul. Anjir risetnya kan Padahal Sion juga dulu kan sering ada apa APD ambil cuci lagi jual lagi ya gitu kan. Lumayan tuh penghasilan Lumayan, tambahan. dapatnya dari sini. Dia nggak punya dari tadi. Lampung. Dari Jakarta tadi dari pinggir. Ini lumayan nih dapat gocap ewang bagi 2. Nah, jadi kayak gini, mungkin kayak tadi ya. Itu butuh riset. Riset kan butuh waktu. Apakah pas mau riset tuh menggambar dulu atau udah semua kekumpul? Maksudnya kan itu hal yang paling asir, Teknisnya ya. butuh waktu juga ya. Ya butuh effort juga gitu. Yang pasti ngumpulin data dulu baru gambar. Ya maksudnya kan ya kita kan riset di beberapa titik ya. Tadi riset beberapa titik, terus nanti kumpul nih. Kita brainstorm mungkin ya. Apakah pas riset mungkin pas Hasbi ada di daerah mana dia bikin gambar dulu gitu kan, apakah nanti udah beres baru bikin gambar. Saya itu butuh waktu juga. Ya, pasti itu mah. Taruh aja riset ya mungkin 1 bulan 2 bulan ya, pasti 3 bulan lah, 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan lah buat riset ini daerah ini.
nanti divisualisasikan dengan komik itu kan itu butuh waktu juga sebenarnya bisa santai aja di rumah gitu kan tapi kan itu juga di sana kan itu. Apalagi kalau yang jadi pertanyaan kesannya pakai apa, berenang atau pakai kapal gitu kan, itu salah satu pertanyaan yang nggak penting sebetulnya. Ya. Pakai kawa-kawa, nanti kawa-kawa dong. Itu namanya sih itu. Kalau di sini gitu dua. Koci bukan. Bukan yang kedua tuh yang suka Kuda-kudaan. di acara pon atau di acara mana? Kayak. Kayak salah sorry. Nih kawa-kawa anjing saya mana lah. Soalnya mau sponsoran gak nah? Diabetes. Oh itu ada sponsornya kemarin sama Iya, Tempo kita tuh atau jadi kerja sama Tempo? ya bukan kerja sama sih, jadi kayak dapat funding gitu buat bikin liputan itu sih kan. Oke. Kita tadi dikerjain sama 11 orang dan 3 komikus. Ya hitungannya cukup proper lah buat ngerjain satu pameran dan liputan komik jurnalistiknya. Oke. Itu teh Tempo sama Google kalau nggak salah. Oh, Tempo sama Google. Wih. Google Fight bukan? Bukan ya? Hai Google Lens. Jadi itu Google ya. Sebenarnya emang Google sih emang itu juga ya dengan masalah hal yang sebenarnya ini Atau pencitraan aja tuh Google. enggak Tahu juga mungkin kan sih kita. beberapa yang dia update atau apa sih setahunya semacam itu. Jadi mungkin dia itu juga dengan masalah humanity, dengan life juga ya, masalah kehidupan, barangkali dengan seperti masalah itu. udara gitu ya. Kan ada beberapa ya. Kita nggak harus ngomong masalah apa sih? Green Corn, Greenpeace. Nah, kayak Greenpeace itu kan. Cuman Greenpeace ada beberapa part ya mungkin ya. Ya mungkin ya kalau itu ya about humanity ketika wah kayaknya kita harus kayak gini. Tapi kan people-nya kita nggak tahu gimana kayak gimana. Nah, ini pernah diajak sama Greenpeace atau apa gitu? Ataukah pas terakhir bikin liputan yang kayak sampah di pantai? Sampah lah. Kalau misalnya kerja sama mah pernahnya sama beberapa NGO paling kan. NGO. Sama beberapa NGO misalnya kayak dulu sih sama CPS terus FAO yang bikin kayak tentang pertanian dan kawan-kawan Iya. gitu. Terus kayak pangan ya, terus kemudian ada berapa lagi sih kan kayak NGO tentang sampah, terus pernah juga NGO tentang dulu kita pernah kolaborasi sama NGO namanya Peace Generation, terus liputan tentang kembalinya orang-orang ISIS dari Suriah, Ya. returnis ISIS lah, terus kita bikinin komiknya tentang perjalanan mereka kenapa bisa ke sana, terus kenapa alasan mereka balik lagi ke Indonesia, terus gimana cara kaburnya gitu. Gitu ya. Itu pekerjaan kira-kira berapa lama sih kalau bikin, taruhlah kalau data kayak yang cerita dari ISIS yang dari Suriah kabur kan, taruh itu kan pasti lama ya. Apakah lewat metode wawancara atau seperti apa? Atau ada yang terjun langsung ke sana? Sebenarnya kalau misalnya kayak yang cerita dari ISIS sih kita wawancara orangnya aja sih kan, beberapa orang yang bener-bener datang dari sana, terus kita kayak nge-storyin gimana mereka, perjalanan mereka, terus kayak ngecek ini bener gak kan. Kalau misalnya di komik jurnalis itu kayak ada double verifikasi gitu sih kan. Oke. Pertama verifikasi tulisan, terus yang kedua verifikasi gambarnya ini sesuai atau enggak. Kalau nggak sesuai kan nanti bisa katakanlah bisa dipertanyakan itu komik jurnalistik atau bukan gitu. Bahkan bisa disomasi juga ya? Iya benar kan. Sebagai Aji itu Aji Pangestu. Ya soalnya kan kalau jadi seorang jurnalis itu nggak bisa sembarangan ya sebetulnya. Benar. Jadi si self brandingnya juga harus benar-benar gimana ya? Punya sikap lah. Yes. Iya. Seperti itulah kasarnya gitu. Misalkan kalau datang jurnalis ya, datang ke tempat di uploadan aman. Upload aman mas. Besok apa lagi menarik lah, maka headline menarik aman di uploadan men. Ada nggak tahu itu, saya belum pernah lihat sih. Nggak, belum deh. Hal-hal seperti itu. Nih, tadi udah ngebahas ya self-promote apapun dengan tadi ada beberapa yang dengan mungkin itu politis sih, aku ngomongin masalah politis ya, kayak sampah ya di pantai ya. Ya maksudnya itu politis ya. Kalau aku sih ngeliatnya politis, masalah sih pemerintah juga who don't care about that gitu kan itu ya. Padahal itu kan pemerintah setempat yang harus ignore atau apa ya buat teman-teman juga ya. Masih butuh pemerintah? Nah, Masih butuh pemerintah? enggak, aku kan tadi udah dari obrolan aku kan udah jepit pemerintah. Oke. Nih satu lagi, kayak apakah bikin komik tuh
harus dengerin musik nggak atau anjir atau wah dengan sembahyang ini maksudnya sembahyang kalau bisa salah persepsi aja sembahyang maksudnya sembahyang dengan Pak dupa bikin cooling down bikin komik kan itu nggak beda orang beda persepsi ya. Iya sih Kang, kadang-kadang buat bangun mood sih sering sih kalau misalnya nyetel lagu biar gak bosen juga sih. Ya, Terus ya. kayak kadang-kadang kalau misalnya rada menegangkan gitu bikin komiknya teh rada kayak serius gitu. Biasanya rada yang nyarinya yang keras-keras kayak gitu lah. Kalau misalnya yang rada lembut mah ya yang santai-santai gitu Santai, ya. biasanya kan. Kayak di pantai itu. Asbak tuh Ya kan salah satu metode cari inspirasi juga kan setiap orang beda-beda cara ya. Ada yang dengerin musik, ada yang minum kopi, ada yang minum limun gitu kan. Nah, seperti Kuadras. itu. Untuk Kang Hasbi sendiri kan dengerin Quadro, musik gitu ya. kan seperti itu. Ngomongin musik. Hasbi sukanya musik kayak gimana sih mungkin? Apakah ada partnya Hasbi dengerin musik yang Hasbi suka atau dengan ketika bikin komik itu jing musiknya ini aku ya pengennya kayak gini gitu atau gimana sih? Apa ya Kang? Kalau ditanya lagu atau musik seringnya random sih Kang, seringnya random atau enggak yang lagi rame kadang-kadang atau enggak ngulik-ngulik sendiri nyari-nyari yang aneh-aneh gitu paling Kang. Nah, Udah kalau radio ya. denger radio paling aman soalnya Ada curhat juga gitu jadi curhat juga tahu acis Gak my pusing girlfriend dari playlist, kan? girlfriend ini coba I know isukurin gak pusing milih playlist. oh jadi emang nggak ada partnya harus dengerin ini gitu Kalau misal ngomik mah kadang-kadang apa ya? Iya sih Kang random Kang bener-bener random nggak dengerin JKT Enggak gitu, sih. Pak. Aku sih enggak Kang. Enggak. Terus dengarnya biasanya apa musiknya? Apa ya? Punk, Sekarang lebih ke genre Kalau gitu, apa? genrenya lah kadang punk dulu kadang hey sini sini sana ini nunggu dulu ya ya ini ya Kang paling apa ya? Kemarin-kemarin lagi seneng dengerin Leipzig terus Ya, Leipzig. apa lagi sih lupa. Ya itu kan random. Random ya. Random. Bingung ditanya ini. Jadi musik sama menggambar tuh ada keterkaitan juga. emang harus ya Betul. mungkin ya beberapa ada yang pengen fokus gitu dengan dupa aja atau dengan apa gitu fokus maksudnya dia Nasi kudu dupa we anjing. itu maksudnya itu lain dupa sih sebenarnya dia apa sih ada yang aroma wangian Aromaterapi ya, gitu kan. aromaterapi yang bikin dia Pijit. dia bikin cooling down gitu kan ada terus ada juga yang dengan musik beberapa musik gitu dia baru anjir liriknya si band terus dia bikin ada mungkin ada penambahan dari yang ini ditambah lagi yang dengan dihajar dengan liriknya yang lebih tajam juga ya lebih straight oke. Bisa. Ya maksudnya kan kayak gitu kan Suka salut juga sih Kang sama musisi-musisi yang bisa bikin lirik yang oke gitu. nah ini Keren. SPDN Bukan pemain band siapa, bukan musisi siapa. mau tengah ya mah ayo mau gigir Sama kerja kuliah sudah. Kerja di IO. jadi emang mood juga bisa dibawa Iya, juga ya bisa sama dibawa, musik bener, ya Kang, setuju. berarti dengan hal-hal politik kan tadi udah ya dibahas ya itu emang apakah udah siap dengan apapun gitu kan dengan politis ya maksudnya Ntar dulu udah kesana belum nih? ya enggak ini pertanyaan yang tadi kan udah pasti ngebahas masalah apa sampah gitu kan emang nggak politis itu kan kalau orang tahu kan Indonesia tahu mah apakah dari DPR atau apa dia nggak akan dilihat tapi orang luar tahu kan dia yang sebenarnya ya kayak gini ya kayak apa tadi komikus terus apalagi tadi ngobrolin masalah jurnalis gitu kan ketika sampah yang diangkat tuh orang Indonesia pasti apakah dari daerahnya DPR sampai presiden dia nggak akan peduli gitu tapi kan ketika dilihat dari orang luar kan itu pengen ya kan dia orang luar oh ya ini ngeri masalahnya kan kalau yang itu lebih jujur gitu kan Iya. kalau di sini kan cuman kamu plase aja ya udah tutup ini enggak semuanya baik nah itu kan berseberangan dengan sistem itu sih yang sebenarnya apakah udah ada anjing kuda-kuda gitu kan
mungkin kayak tadi ya, ada yang nge-WA gitu. Oh, nge-WA. Ya maksudnya itu, apalagi jurnalis kan. Kalau komikus biasa ya udah gitu kan, tapi dengan bergesekan dengan jurnalis kan itu lebih sensitif lah. Iya, mungkin benar, buat benar. di Indonesia ya. Di Indonesia emang Apalagi kalau ada yang benar-benar katakanlah mungkin ada yang menyinggung atau ya mungkin sebenarnya mengganggu, jurnalis gitu ya. lebih jujur gitu kan. Cuman kan Cuman situasinya emang harus dijawab secara jujur kadang-kadang ya. Cuman kan? tetap aja jurnalis itu by design, Bro. iya. Nih pertanyaan selanjutnya nih, karya pertama dalam bentuk fisik nih. Karya pertama dalam bentuk fisik yaitu Kang yang Kampung Akuarium. Kamu akuarium, oke. Itu karya pertama ya? karya pertama yang benar-benar dalam secara konteks komik jurnalistik Ya. yang menurut saya ya pengalaman pertama dalam meliput waktu itu kan konteksnya meliput penggusuran terus kayak mencoba dijadiin jadi komik terus kayak ada menyinggung sini kan kadang-kadang kalau di komik kan nggak disebutin namanya Ya. kalau di orang-orang nyata ya itu mencoba disebutin satu-satu namanya Oke. terus agar kredibel aja kan Yes, si ini bahwa ini betul. karya jurnalistik gitu. Nah, pas pertama dituangin ke situ, apakah ada perasaan bingung nggak harus digimanain taruh dalam bentuk fisiknya nih secara look gitu? Atau udah punya? Lebih ke bingungnya sih lebih ke menyebarkannya mau diapain ya gitu Oh, ketika oke. udah jadi gitu kan kata kayaknya mah kalau dalam berkarya itu emang setengahnya kalau misalnya udah jadi itu setengahnya tinggal gimana cara nyebarinnya kan. Oke, betul. Jadi waktu itu saya emang lagi bingungnya nyebarinnya kayak gimana. nyebarinnya aja. Cuman waktu itu karena ada event terus kemudian ikut ke komunitas-komunitas ya, nitip karyanya kayak gitu sih Kang. Ya betul sih, yang jadi PR tuh cara nyebarin gimana, terus informasi yang kita sampaikan apakah nyampe atau enggak sih, itu sih sebetulnya. Benar Kang. Kita kan sebagai seorang jurnalis tuh menyampaikan informasi ya sebetulnya. Kita lo aja yang gede. Nah, seperti itu. Terus pernah collab sama siapa? Komikus juga atau di luar komikus? Kalau komikus si jurnalis komik banyak sih Kang, kayak komikusnya kayak adalah beberapa seniman kayak namanya ada Astro Ruby terus kayak Gilang, Jogini Siandri, ada juga lah beberapa komikus yang ikut bantu. Jadi katakanlah si komikusnya tuh nggak cuma aku sendiri gitu, Ya. jadi dibantu juga sama beberapa orang gitu. Oke. Terus kalau misalnya dari segi kerjasama mungkin ya itu Kang kayak kerjasama mah kalau misalnya secara paid sih kadang-kadang ada agensinya atau apanya gitu. Cuman kalau misalnya kerjasama secara iklan kebanyakan kita malah bukan iklan secara marketing brand gitu Kang, tapi Oke. lebih ke NGO yang masuk Iya, gitu. bikin komik tentang lingkungan misalnya, bikin komik tentang apa. Tapi fee-nya sama ya? Ya sama. jangan nanti Aman, Kang. Jangan nanti ditilap lagi apa agensi sama yang lain juga. Udah biasa itu mah. Tapi agensi ke Sama- brand beda lagi. Sama media ya paling kalau sama media sama PR dulu pernah sama Bisnis Indonesia juga sama Tempo ya paling Terus ada juga ya. Linknya ya emang maksudnya. coba nyobain aja. Terus dalam sebuah rangkaian peristiwa nih, Iya. dalam sebuah peristiwa itu kan dibikin ilustrasi ya dalam jadi komik. Apakah si gambarnya pernah collab juga, ini gambar siapa nih, gambar komikus Kang Hasbi misalnya, terus gambar ini pernah seperti itu? Pernah Kang, jadi ya kebanyakan sih waktu itu ada kayak kita pernah bikin kayak submisi gitu, kayak orang-orang pada pengen belajar gimana sih cara bikin komik jurnalistik dan kita Oke. coba bantu bimbing gitu kan bareng-bareng. Terus pada akhirnya ada tuh beberapa karya yang emang bikinan mereka gitu, bukan dari kita sendiri gitu. Jadi terus diposting di kita di komik Oh, jurnalistik. seperti itu, lebih ke situ ya. Lebih ke sana. Nah ya, ada yang disampaikan ya? Atau Taruh, ditaruh? sampaikan. Disampaikan. Popoyan kali. Oke nih, kan di awal bikin manual, terus dibikin komik digital gitu kan pada akhirnya gitu. Terus selain komik digital tuh dibikin apa lagi sih Fisik gak? dalam bentuk fisiknya? Fisik ya. Itu fisik lebih parah ya kalau tahun-tahun sekarang kayak budget ya. Ngeprint lah lumayan terus sih, ada ya, punya. bener. Selain dulu kan kita pernah kayak emang dulunya difokusin di digital gitu kan karena emang Oh, fokusnya digital ya. awalnya teh kita emang sebenarnya kita kayak bikin seri-seri komik gitu kan Ya, ya, ya. sebelum kita masuk digital pas awal-awal 2017 teh kita bikin kayak zin-zinan itu dalam berapa edisi Ya. terus disebar-sebarin cuman ternyata pengen nyobain secara digital teh kayak gimana ternyata ada peminatnya gitu katakanlah kayak gitu kan terus
sambil kayak gitu teh kayak kita lanjut juga sih si seri-seri cetaknya. Ya. Kayak ada berapa, ada yang kalau misalnya tulisannya emang jurnalis komik doang, itu si bukunya teh emang kadang ada kumpulan berita-berita yang kita udah bikin, terus kita kumpulin, terus ada juga yang emang edisi khusus. Terus kayak apalagi ya, itu cerita dari laut juga kita bikin kayak pameran itu juga kan ya. Kang. Salah satu fisik yang dibikin kita teh waktu itu teh emang sengaja kayak coffee shop attack gitu kan. Jadi kita pameran di 5 coffee shop gitu kan di Beberapa kota atau di Bandung aja sih Bandung aja? sebenarnya, di Bandung sama Jakarta satu. Cuman ya itu kita kayak pameran tapi di tempat-tempat yang katakanlah mudah dijangkau sama Betul, orang sih betul. Kang. Mudah diakses ya. Nggak ngincar kayak di Mall di gitu. mall atau mungkin di tempat pameran katakanlah kayak Oke, gitu iya. biar mungkin lebih Intimate orang-orang ya? lebih intim. Jadi katakan dia datang terus kayak bisa Lebih sambil santai ngopi, juga sambil ya. apa gitu sih Kang kalau misalnya secara fisik mah. Udah bikin berapa tuh? Si edisi teh ada yang nyampe 10, 12 Udah 10. yang fisik, si bukunya buku yang fisik ya? buku Itu ada judulnya atau emang kayak ini sih Kang, kayak katakanlah kita nganggapnya kayak majalah sih Kang. Jadi kayak majalah edisi bulan apa, edisi bulan apa, edisi bulan kayak apa. newsletter ya? Iya, terus itu ada 10 sampai 12-an sih. Nah, terus ada juga yang satu full gitu Kang. Jadi emang semua komiknya disatuin gitu, ada juga. Fanzine, newsletter, dia masukinnya ke sana ya, jadi masuknya? Iya, gitu Kang. Itu butuh waktu yang sangat panjang juga ya. Ya, Lumayan lah maksudnya. Iya, kebayang segambar, nge-print sorangan, baca sorangannya, sebarin dengan yang lain. Kalau dibandingin cetak secara fisik, taruh kan tadi dibilang di awal fotokopian, itu kan butuh modal beli kertas atau fotokopi. Sama digital, apakah jauh berbeda? Berbeda Budgetingnya apanya? apa lebih mahal atau lebih? Kalau cetak kayaknya emang bener-bener lebih mahal. Lebih mahal ya? Lebih mahal jelas. Terus kalau misalnya digital kan kayak tanpa perlu modal apapun, Betul. kecuali kalau misalnya pengen iklan gitu kan. Nggak usah dicetak ya? Bener Kang. Cuman kita ngelihat dari pasar sih Kang, ternyata ada potensi juga kan. Kalau Oke. misalnya di media fisik itu sebenarnya punya potensi dari segi collectible itemnya. Collectible item. Jadi makanya kita sengaja bikin kayak koleksi-koleksi komik-komik koleksinya lah gitu ya. Ya emang benar-benar bisa diakses sama orang-orang yang pengen punya. Betul. Oke, bicara masalah pasar nih ya. Apakah jadi jurnalis komik itu menjanjikan atau seperti apa? Nah itu, ya. Nah, secara pasar gimana ya Kang? Berhubung udah bubar juga ya. Oh, udah bubar. Mungkin bisa jadi jawaban. Sebenarnya pasarnya sebenarnya potensial Kang. Potensial Cuman ya? kita masih belum bisa menemukan titiknya mungkin ada di mana gitu. Karena kita merasa karena kita tuh ada di 2 irisan gitu Kang, si media dan si komik industri yang dua-duanya susah gitu menurut saya ya. Oke. Zaman Industri- sekarang ya? Industri Betul, betul. media sama industri komik itu sebenarnya dua-duanya susah gitu dan kita jalan di 2 kaki itu. Betul. Terus kemudian kayak kita lagi nebang-nebangin semak-semak di hutannya lah gitu. Oke, betul. Di mana jalannya, di mana jalannya. Ngabuk bak gitu lah. Bener-bener Kang. Can you speak English, man? I don't understand what Itu little si I can. I don't understand what you're talking about book bug, man. Apalagi setelah pandemi ya. Iya, Kemarin benar, Kang. media lesu. Apalagi komik juga sama media juga kan. Iya, benar, Kita Kang. menyampaikan informasi dalam outputnya berbentuk komik. Kopi dua terusnya. Gini ngopi terus, income eueuh. Kopi dua terusnya bahasan gue. Kopi dua terus ceritanya. Lo jadi itu tuh. Jadi aja sih. Menghantui tadi kopi itu menghantui beberapa orang gitu kan. Iya, sementara Jadi orang yang tenaga, meninggal tuh nggak ada kayak materi gitu. kan, Iya. Padahal ya terkuras gitu. Sementara income nggak ada. Sama ada kebiasaan orang-orang dapat semua gratisan sih Kang. Ya kan misalnya kayak pengen baca berita kan sekarang mudah gitu gratis gitu. Betul. Terus kayak baca komik juga biasanya orang-orang kalau pengen baca komik-komik Jepang misalnya itu kan tinggal cari aja yang scan Online ya, ada ya. online Jadi nggak bisa. bajakan gitu. Kalau sekarang nggak ada ke apa sih tempat buku-buku sewa buku, Perpustakaan gitu. perpustakaan gitu. Perpustakaan gitu kayaknya. Ada aja sih. Ada beberapa ya? jarang gitu kan. Mungkin kan dulu sempat Tapi ada. sedap bro. Ya mungkin beberapa tahun ke belakang ya masih ada kayak VCD sama PHS gitu kan. Terus ada komiknya juga yang disewainnya. Ya itu sekarang udah lost ya. Lost Jarang generation. kayaknya kan. Iya. Soalnya orang lihat perpustakaan tuh seolah-olah enggan masuk ke sana ya. Anjing perpustakaan. Baca lagi PR aja Pak anjing kimia anjing 5004 Tuh bisa ngudut, tuh bisa gandeng gitu kan. Orang udah lihat namanya perpus, waduh. Saja dulu kalau ke perpustakaan walaupun butuh apa ya bahan, males biasanya gitu kan. Iya sih, Terus Kang. ditambah sekarang kan udah informasi serba cepat ya. Orang
mau baca komik udah bisa online kan sekarang. Mending akses aja di handphone kan. Ya itu juga sih ada semacam kalau misal baca komik tuh sebenarnya bisa gratis gitu. Sebenarnya kadang oke juga gitu, kadang enggak juga sih dalam beberapa kasus gitu ya. Oh gitu ya? Secara industrinya jadi kayak pot-potan lah gitu mungkin ya. Jadi ngikutin zaman ya. Benar. Ada yang ini komiknya kayak gini nih sekarang nih. Tapi ketika Lumayan, punya kan? idealis juga ya. Susah sih kadang-kadang idealis berbenturan dengan Realitanya. betul seperti Dengan itu. dompet bro. Dengan dompet. Dengan Seperti dompet. itu. Sementara kita butuh effort juga kan karena beli kertas, beli ballpoint, beli gear, alat-alat untuk gambar itu Iya, kan iya. kudu make cuan bro. Jadi, Terus oke. lu mikir, ya. Beli kopi, beli cemilan, Emang riset 10, 11 emang riset gratisan di pemerintah dan itu kan anjing. Kita kan aja nggak mau pemerintah risetnya. Iya makanya zaman sekarang nggak ada yang gratis. Nggak ada. Walaupun baca di online gratis, tetap aing kudu mulai kuota internet. Tapi aman Terus kan, beli. kota kan receh masukannya juga sih. Tetap beli aja receh juga. Kecuali numpang ke prom gitu kan, wifi naon bro? Kan jauh kan dia gitu. Lumayan. Ini bicara jurnalis komik itu kenapa sih harus bubar gitu? Kalau bubar, kalau bahasa klisenya mungkin sudah waktunya kan. Sudah waktunya. Ada alasan yang sangat Nggak ada kuat, gitu. intervensi aja ya gara-gara bikin komik yang kemarin-kemarin gitu kan. Enggak sih kan, so far kalau misal dari komik-komik yang kemarin, dari intervensi dari apa juga enggak, sebenarnya enggak sih. Cuman mungkin karena emang industrinya aja kayak sempat kayak ada minus lah gitu ya. Terus kemudian obrol-obrol anak-anak, terus anak-anak juga udah pada kerja kan di tempat-tempat lain. Jadi buat maju lagi tuh rada berat sih. Terus Rada berat, juga, saya juga udah mungkin untuk sementara nggak akan bikin komik jurnalistik dulu untuk sementara sampai waktu yang tidak ditentukan gitu kan. Mungkin ada jenuh juga sih lebih ke sana. Oh lebih ke situ ya. Atau dari teman-teman sendiri udah cari jalan atau cari solusi gimana caranya bahwa komik itu harus tetap eksis, apalagi di blend sama jurnalistik ya. Itu lebih menarik keren sih. sebetulnya gitu Itu kan. lebih keren. Apakah itu udah ada pembicaraan ketika Ajakin wah aja ini dia. media lesu nih. Dia bikin komik plus bisa. juga lesu gitu. Apakah udah ada pembicaraan di situ belum? Sebenarnya udah sih Kang, Udah ada ya? pembicaraan. Cuma apa ya, waktu terakhir tuh kan kita kayak bikin toko tuh ada satu tempat di pasar gitu. Oke. Bikin satu toko. Di pasar mana tuh? Di Kosambi. Di Kosambi. Di Hallway. Di Hallway. Jadi kayak bikin toko. Sebenarnya kayak kita pengen nyoba sambil jualan merchandise sambil kayak bikin studio gitu kan Kang. Oke. Nah, cuma memang kondisinya mungkin lagi susah kayaknya kan. Jadi terus kebutuhan meningkat anak-anak. Jadi Tiap bulan bayar juga udah ya. pada nikah gitu terus ya udah. Oke, yang menarik tadi kan bicara jualan merchandise. Merchandise apa nih? Merchandise si jurnalis komik sih Kang. Jadi kayak kita bikin Seperti apa? semacamnya kayak kaos gitu terus kayak kita bikin brand baru namanya Semanis Mimpi Horor, itu bagian dari Apa jurnalis namanya? komik. Semanis Mimpi Horor namanya, Semanis Mimpi Horor. Sih keren lagi ya. Semanis. Mimpi horor. Mimpi horor. Karena horor mah gak ada yang manis sih. Bro. Ada. Ais manis oke jembatan ya, ancol. Gimana skinnya nih jadi skinnya nih jadi. Terus bikin kayak merchandise gitu sih Kang, yang kayak baju terus Nah, itu. sweater. Ke fashion jadinya ya. Fashion, Oh. kayak Jadi emang kenapa sih nggak ada beberapa juga yang masukin ke sana juga karena sekarang kan beberapa orang masuk ke fashion juga. Ketika mungkin beberapa orang juga tahu dengan apa karakter komiknya kayak gimana bisa dimasukin dengan merchandise-nya. Iya, benar. Apakah itu jadi menunjang juga atau gimana tuh? Bikin Kalau merchandise secara kan? kalau secara bisnis Karena saya udah lihat kan kayak Hasbi bikin komik-komiknya kayak gimana, mungkin dia udah tahu. gimana ya Kang? Kalau secara bisnis Kang, saya tuh ngerasa jadi ada dua toko gitu, jadi ada dua bisnis gitu. Itu yang rada ribetnya ngatur-ngaturnya sih. Ternyata pas ketika dijalani teh, Tapi pernah juga ngejalanin. iya dijalani Kang waktu itu selama setahun gitu Jadi ada. yang bikin komik yang standar gitu kan, iya, terus dengan sama- karikaturnya atau apa komiknya ya, yang satu lagi dengan Buat brandnya ya kayak gitu sih Kang. So far sih sebenarnya alasannya mungkin lebih ke ini sih Kang, ke si bubarnya tuh lebih ke kesepakatan anak-anaknya juga sih mungkin. komitmen ya dari. Udah Yes. kita teh udah sebenarnya masih bentar sih kan kayak
tahun gitulah. Lama tuh 6 tahun. 6 tahun. Bentar mah 6 bulan. Ya kan yang lain kan ada Sebulan setengah, 11 bulan, seminggu. kayak gitu. Cuman asalnya cuman pengen ya udah jadi sampingan aja nggak apa-apa. Oke. Kayaknya setelah diobrolin sama anak-anak tuh ya emang bisa lanjut sih. Gitu. Jadi mungkin kedepannya siapa tahu nanti ada media jurnalisme komik baru yang lain gitu, atau mungkin ada komikus-komikus yang tertarik sama dunia jurnalistik juga kan. Ya, itu. Ada juga Mungkin gitu. aku lihat sih Semoga beberapa ya. dari sekarang agak kurang ya mungkin. Kurang Jadi yang sih. komik aja dia fokus cerita tentang bla 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 AA CCCD gitu kan. Tapi dengan di blendnya dengan jurnalis ya, hanya itu lebih sensitif bro. Dibikin komik dengan hal yang sensitif gitu. Kalau menurut saya gini sih ya, sebetulnya ketika Hasbi itu lebih into di bikin komik udah jago ya. Terus dibalut sama jurnalistik. Saya masih nyaranin gini karena di Indonesia tuh banyak media ya, media konvensional gitu kan, ada yang media cetak, televisi atau online atau apa. Media print. Nggak ada kesana untuk kerjasama, taruh pengajuan kayak ke beberapa media raksasa di Indonesia kan, media besar. Udah pernah belum? Sebelumnya Kerjasama teh nih gitu. pernah, jadi kayak pernah mau di hijack sih kan, lebih ke kita diambil terus Nah, bagian dari mereka gitu. betul. Kayak gitu diikat. Beberapa kali pernah kan, Ya. 2 kali lah ada, cuman memang nggak ketemu dealnya, terus nggak tahu. Oh gitu. Nah, jadi kayak katakanlah si jurnalis komik teh kayak udah berbagai cara gimana cara yang bisa tetap hidup gitu, Ya. cuman kayak mentok aja sih kan Nah, cara kayaknya. pang banget ya. Padahal itu udah mendobrak ya ketika Iya anjing ya. ketika media konvensional menyampaikan informasi dengan sangat menjenuhkan gitu kan. Terus datang komikus-komikus dengan menawarkan ide-ide baru. Itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa sih Iya, kalau sebenarnya. menurut saya. Saya kerja di media, pernah kan? Maksudnya semua media ngeberitainnya sama, seragam, monoton gitu, seperti itu, gak ada menarik-menariknya gitu kan. Tapi kan yang diceritain kan ada beberapa media gede nge-hijack aja gitu kan, ya cuma ngasih bawa. Iya, Berarti marketingnya Ya nggak maksudnya gini, jadi emang pang banget ya. nggak tahu ya sih kan. karena kan jurnalistik tuh ya kaitannya kan sama informasi ya. Sementara informasi zaman sekarang tuh udah sangat-sangat cepat gitu kan ya. Apalagi kalau Sebar amplopnya gitu. cepat banget. Cepet banget itu, amplop just sat-sat itu mah. Aman semuanya terbaik lah. Terus Padahal komikus bangga. sendiri kan sesuatu yang baru maksudnya gitu. Kenapa tidak ya, tapi mungkin bukan rezekinya. Mungkin ya belum sekarang sih Belum ya? kayaknya, belum Asal jangan sekarang. di-hijack aja. Semoga kedepannya terrealisasi ya. Iya, amin. Itu akan sangat menarik lah ketika berita-berita yang serius dibikin dalam bentuk komik. Jadi bodornya Ki Ya ya. maksudnya gini, pas lihat teh anjingnya Edan, kaing ya. Ya. Kaing teh dengan beberapa juta orang gitu yang ngeliat komik itu anjing kaing ya. Ada beberapa orang yang tersampaikan sama pesan dengan komik dia tuh. Ya, Apakah lucu anjing aja. Jokowo gitu, anjing kaing gitu ya. Atau Ketika usaha bikin gitu. liputan kebakaran atau berita-berita yang in-depth gitu ya. Terus berita apalagi yang serius-serius ketika dibalut atau dikonversi menjadi komik. Itu jadi lucu gitu. Jadi orang tidak terlalu santer baca anjing berita pembunuhan ngeri kieu kan. Kalau membaca tuh masuk sini ya kalau baca menurut saya gitu kan. Tapi ketika kita lihat komik jadi biasa aja. Iya benar Kang. Terus ini sih Kang, aku tuh jadi keingetan kalau dulu kan pernah bikin kayak tentang komik tentang pembantaian Banyuwangi tahun Nah, iya, iya. 98. Oke. Terus kayak itu kan Anjing, Banyuwangi ya. dari apa dari buku gitu Kang, terus sama riset-riset gitu. Saya pernah baca online tapi kalau itu. Lumayan Kang, dijadiin terus harus dijadiin 10 halaman gitu. Oh, Nah, iya, iya. Itu tantangan bikin komik sih di situ Oh, sih Kang. Jadi itu kayak gimana caranya tantangannya. si teks-teks yang panjang gitu, yang bener-bener sebukuan gitu, gimana caranya bisa jadiin Yes, sih. bener-bener dipres banget sampai kecil, sampai orang-orang target kita sih kan kadang-kadang kalau misal bikin komik tuh ada atau enggak berita kan kayak pengen bikin running news gitu ya, jadi kayak beresnya ini masih bersambung. Kalau kita sih enggak, jadi pengennya satu postingan itu udah Tuntas, beres semua ya. Oke. dan nggak ada pertanyaan dari pembacanya karena emang udah beres gitu. Iya. Lebih ke sana sih, terus kayak apa lagi ya? Itu kendala terbesar mungkin ya. Yang paling cukup menantang tapi menurut saya sih asik ya kan. Ya, Jadi kayak betul. sambil baca sambil belajar Betul. terus
diperas gimana caranya biar bisa jadi kalau misalnya dijadiin teks itu kan sebenarnya dalam satu halaman itu cuma satu paragraf doang kan. Betul. Sebenarnya teh. Jadi kayak satu titik udah beres gitu. Kebayang wawancaranya berbelit-belit, terus komikus harus bukan nerjemahin apa, nuangin dalam bentuk teks gitu kan, teksnya, terus muter kemana, banyak Itu 7 yang ribu. terakhir apa yang di Banyuwangi ya pembantaian? Iya. Itu ada komplain nggak atau ada So far- teror, terrorizer? So far gak ada sih Kang, tapi Cuma jadi ngasih informasi aja sih itu. Jadi ada ini kayak ada orang-orang yang kayak dulunya penyintas, terus kayak komen-komen gitu. Dulu saya bener ngerasain kayak gini, terus keluarga saya gini. Misalkan Kayak ada sharing-sharing. di Kalau yang dalam pembantai satu- Banyuwangi gitu emang Nggak ada unsur terstruktur kritik ya. di situ. Kalau aku lihat Kritik nggak ada. Kritik sih Ya itu. ada aja sih Kang. Misalnya Itu ya. kayak ini kurang informasinya, ntar kita Bukan kayak tambahin. berita yang oh ada yang disampaikan. dikritik nggak seluruhnya benar gitu. Kalau secara eksplisit sih paling kan lebih ke ini apa halus gitu kayaknya, lebih ke Jadi lebih ngeinformasiin aja gitu ya. info Risetnya sih, kan info. udah tepat risetnya. Iya, bener. Tapi emang nggak ada masalah dari yang lain gitu, ada yang neror atau apa gitu kan. Misalkan itu hal yang paling menyeramkan ya waktu di Kayaknya sih ada Indonesia aja ya sih, tahun Kang. segitu ya ketika pembantaian Banyuwangi, Tanjung Priuk gitu kan terus. Tapi hampir pembantaian semua lain-lain media gitu kan. ngeberitain kan waktu itu yang pembantaian gitu. Iya. Bener-bener Kang. Tanjung Cuman Priuk, itu hanya Timur dalam bentuk Timur komik gitu ya. kan. Bentuk komik terus kayak apa ya? Ya itu sih kan ada beberapa komik yang genrenya ke sana gitu. Cerita-ceritanya ke sana dan emang insight-nya lebih ke ada orang-orang yang merasakan hal itu juga terus Ya, ada yang ya. kayak oh ini baru tahu ternyata dulu tuh kayak ada katakanlah yang dianggap dukun terus diituin gitu. Betul, padahal ya Padahal nggak tahu juga entah kayak eta, gimana. I know. Ya maksudnya hal yang kayak gitu kan dari pembantaian Banyuwangi masuk ke Tanjung Priuk gitu kan, masuk ke Timor Leste gitu kan. Ya itu mungkin apakah nggak ada teror atau apa gitu kan. Masalah itu Ya, hal yang kayak sensitif murah ya gitu mungkin kan. beberapa tahun ke waktu itu kan emang. Berarti dengan siap dengan segalanya ya sejauh ini. Ya, so far mah karena udah tutup juga ya. Karena udah beban nggak siap. Iya, Udah tutup bro, jadi jangan cara tangan lah. Kalah. Cari aja nomor IEP. Gampang. lebih ke arsip aja, arsip Arsip sejarah aja. gitu. Tapi itu Arsip sejarah. udah disebar ya, maksudnya udah Iya. di Terus kayak dulu teh pernah bikin kayak dari 2 buku 3 buku gitu tentang bajak laut Asia Tenggara kan Kang. Kita kan Itu bikin sih- komik yang sebelum cerita dari laut tuh kita bikin kayak komik bajak laut di Indonesia tuh gimana story-nya sih gitu. Ternyata ada Kang orang-orang katakanlah orang luar negeri gitu takut Myanmar. lewat selat Malaka tuh Ya, takut betul. kalau buat dagang tuh karena emang dianggapnya tuh daerah perairan Indonesia tuh itu Rawan. benar-benar daerah bajak laut lah katakanlah kayak Tapi gitu. ada Begal, itu, begal. bajak laut itu. Ada Kang, ada. Dari Indonesia atau dari negara Dari tetangga? Indonesia, dari Indonesia ada sejarahnya. Jadi kayak ada pelaut, terus ada kemudian ada yang kayak orang laut itu orang yang tinggal di laut yang bikin kayak rumah-rumah gitu. Terus ada yang benar-benar bajak laut itu daerah-daerah dekat Sumatera gitu, daerah situ ada, terus di daerah yang dekat-dekat Filipina daerah situ juga ada, terus ada bajak laut Papua. Terus kayak yang menarik tuh ini Kang, kayak ternyata si bajak laut teh dulu dianggap hero gitu, Robin Hood ya? pahlawan. Robin Hood ya? Karena dia teh apa ya, kayak semacam kan dulu kan dijajah gitu ya Kang. Jadi kayak Sekarang sultan-sultan ngambil teh, ya? sultan-sultan bayar bajak laut buat nyerang gitu. Jadi Daripada sultan jadi masalah. jadi katakanlah kalau bahasa diskusi anak-anak kayak jangan-jangan cerita nenek moyangku seorang pelaut itu bukan. Jangan-jangan Seorang bajak laut ya. Nenek moyangku seorang bajak Soal laut. pirate. Itu menarik sih Kang. Jadi kan Bener. bajak laut mah masalah persepsi gitu ya. Betul. Persepsi ini kayak persepsi pemerintah terhadap pelaut-pelaut yang bukan bagian dari mereka gitu. Mungkin sama kayak Robin Hood ya. Iya benar Kang. Cerita di luar negeri nih, di antah berantah di luar negeri. Tapi ada juga di Indonesia. Iya. Sama kayak tadi bajak gitu kan. Iya benar. Udah gitu dibawainnya ke masyarakatnya kan. Iya benar Kang. Yang jadi menarik itu ketika covernya dibikin mata satu sama hook. Bajak laut Bawa banget pedang. kan. Waktu itu emang lagi Headline keren gitu banget ya. kan lagi zaman bajak laut kan tahun 1900-an kan 1800-an. Ya apalagi kan ketika Indonesia Belum lahir. rempah-rempahnya dibawa Iya, kemana, rempah-rempahnya dibawa ke Belanda gitu kan. Kalau sekarang apa-apa bawa ke pasar kan, kecil aja. Berikut mahal. Mahal. Terus Tetap bukan aja. buatan Indonesia. Ijon. Terus sistem bukan ijon. buatan Indonesia padahal
eta hal paling anjing Indonesia banget gitu kan. Ditanam di depan rumah juga udah grow up gitu kan ya. Padahal belinya di luar gitu kan ya. Angkat batu jadi tanaman tuh kan. Wah, gitu. Benar Kang. Kenapa gitu kan sekarang gitu ya? Anjir, kok jadi bikin Iya, seperti Sion suka bilang ke saya makan aja susah gitu kan. Aduh, Sion karunya Aku emang beberapa tahun ke belakang ya, hampir 5 tahun ya, makan susah lah. Ketemu dia 3 tahun ke belakang ya. Dipikirnya lagi gini, aku bawa aja ke rumah, bawa aja bersih-bersih rumah. Ada buat uang makan. Nah, kan keren beli dokpar aja beli. Itu 2 bulan lah, baru 2 bulan kerja di rumah. Terakhir dia pengen, aku pengen keluar dulu. Oke, gue keluar dulu. Saya kasih makan. Kalau titik terendah, gitu terendah datang aja ke rumah, aman, selalu welcome. Ya terakhir kan aja pakai sandal capit, wah bajunya kemejanya nggak kayak gini celana. Sandal capit Adidas kan saya pakai gitu kan. Adidas. gaji bebersih di rumah 3 bulan terakhir, baru sekarang ya udah setelan dengan gini kan. Ya udah, namanya pertemanan, friendship gitu kan. Ya itu aja baik sih. Oke, balik lagi ke jurnalis komik nih. Setelah bubar nih, kan udah bubar ya. Kalian tuh dinyatakan bubar gitu kan. Secara nama ya mungkin ya. Yes. Secara nama sih. Secara semua gitu. Secara semua. Secara semua ya. Terus mau ngapain sih setelah bubar gitu? Setelah bubar mah kalau yang lain mungkin ya masing-masing balik ke keluarganya Oh kan gitu. Tapi udah ya, punya kalau aku kesibukan sih lebih ke masing-masing. pengen nyari karya baru sih Kang, aku kayak Oh, gitu. pengen bikin lagi yang baru tapi bukan komik jurnalistik sih, cuman emang pengen berkarya di hal lain aja gitu yang mungkin kalau komik jurnalistik kan katakanlah harus ada ketentuan tertentu yang agar bisa dikatakan itu komik jurnalistik. Betul. Oh iya ada part juga ya? Ada koridornya ya. Ada Koridor. koridornya. Sekarang mungkin pengen lebih bebas aja, lebih kumaha aing katanya kayak gitu loh. Iya. Soalnya Jadi bikin fiksi pun bisa ya sekarang gitu kan. Dengan Cerita politikal fiksi. juga bisa. bisa menwani. Makanya SJP kalau Edisi terakhir yang dibikin apa tuh? Itu cerita dari laut kan? Cerita dari laut, Cerita oke. dari laut. Itu ya pokoknya kalau dari aku pribadi sih bener-bener bikin itu teh puas Kang, soalnya Itu udah riset rilis? berapa bulan? udah rilis. Udah rilis ya? Udah rilis. Dipamerin tadi ya? Dijadiin pameran, terus dijadiin ada motionnya juga, ada Motionnya animasinya juga. juga. Oh, itu animasi. Terus kayak dijadiin cetaknya juga, terus itu kayak kerja sama banyak orang lah gitu yang belum pernah dilakukan sama kita gitu. Biasanya kan kalau nggak duaan pergi atau nggak sendiri atau nggak siapa gitu. Ini udah dibikin, ini brainstormnya dengan yang lain ya, brainstormnya dengan banyak kan, terus kayak ujungnya jadi pameran, terus waktu itu kan undang teman-teman banyak anak-anak yang pernah datang juga. Ya alhamdulillah sih resep. Padahal tinggal satu step lagi ya, dari komik dibikin film. Nah, Ya. harusnya sih. mungkin Itu kan lebih Itu menarik buat mungkin ya, kota. gitu iya ya. lebih menarik. Dibikin film. step Tapi by filmnya step. film komik atau film Ya diangkat dari cerita itu. Iya, maksudnya dari liputan, terus ke komik dulu. Nah, baru di film. masa itu hal yang paling sensitif mungkin ya, kayak tadi ya. Ya betul sensitif. Itu paling keren lah, maksudnya ya itu paling breakthrough lah mungkin. Ada beberapa menteri yang kemarin kan anjir ada dengan menyelamatkan apa pantai dan lautnya gitu kan. Ketika nggak ada ya udah. Ya. Iya. Batu bara dibawa kemana gitu kan tungtungnya kan anjing. Tungtungnya ketuntungan we kan anjing. Terus ada yang mau bikin pantai di kota gitu. Jadi mah di sisi pantai tungtungnya kebajian ya lah ke dia. Ya maksudnya itu kenapa sih kalau manusia sadar anjing jangan terlalu serakah gitu. Ya, Setuju. betul. Masalahnya anjing bukan ketika kalian anjing ada beberapa part yang harus ketika kamu masih hidup, masih bernapas ya anjing lah nikmati aja. Kita nggak tahu you die soon or late gitu kan. Tapi gimana caranya ini buat bikin alam apapun ya, mau pantai atau mau pegunungan ya atau apa gitu kan, ya bikinnya jangan terlalu greed lah. Serakah tuh anjing nggak baik gitu. Cuman hanya beberapa aja menang duit sakit tunggul isu gue beak anjing dari pakainya aku udah rasa deui anjing. Begitu pakai babok bakal uli jeung awe batur ya ayo oke bro. Oke, ini dari teman-teman jurnalis komik sendiri kan udah bikin rilisan-rilisan ya. Buat teman-teman nih, misalnya nanti ketika setelah tayang edisi hari ini, kalau mau nih dapetin itu bisa dijual kan?
Masih ada sih Kang sisanya. Masih ada. Itu bisa Yang dapetin di fisik. mana? Bisa ada di Tokopedia atau enggak langsung DM Instagram si jurnalis komik aja. Masih ada, cuman emang nggak akan cetak lagi jadi kayaknya terbatas. DM ya. Oh, terbatas. DM. Limited edition ya. DM jurnalis. Jurnalis komik atau jurnalis komik. Instagramnya? @jurnalis komik. @jurnalis komik. Buat teman-teman yang mau dapetin rilisan dari Ini teman-teman the jurnalis last komik, nih ini paling akhir ya. Nggak akan silakan dirilis DM lagi. aja dulu ke Instagram. Iya. So itu sama hal kayak ini ya nih, kayak CD ya, rilisan fisik. Iya itu. Rilisan benar, fisik itu benar. harus dikolek kan. Ya maksudnya ada beberapa orang yang jadi kolektor gitu kan. Kolektor gitu dia bikin fisik kan, data harus beli ini dia ngebuy fisik tuh baca pertama udah beres plastikin lagi gitu. Tapi nextnya kan 3 tahun 5 tahun ke depan kan Ya, orientasinya mau ke sana kan budget lebih gede juga Bang. betul. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau dapetin rilisan dari teman-teman jurnalis komik, silakan DM ke @jurnaliskomik. Ya, langsung. Aman, kan? Ada nomor telepon di situ ya? Ada. Nanti ya? Ada. Nomor teleponnya ada. Terus kalian bisa kalau mau jadi komikus juga, boleh share juga buat sama Kang Asbi ya. Itu sih boleh, Kang boleh, Asmi sharing. butuh sharing ya, maksudnya butuh teman juga ya. Betul. Buat tambah semangat lagi ya. Siapa tahu teman-teman yang nonton kan, wah orang yang jadi komikus Anjis. sebetulnya cuman malu-malu kan. Kayak apa ya, Nah, terus silakan, orang gitu. orang jurnalis sih, orang aja halus sensitifnya dengan government gitu kan deh. Ya, Terus dia pengen diimplementasikan buat di pokoknya kayak gimana kan ada beberapa mungkin ya kayak gitu kan. ya, betul. Boleh, itu. boleh. Boleh ya. DM aja. DM-nya kemana nih DM-nya nih? Atau Instagram apa sekali bisa di anu WA deh. Ya, Instagram jurnalis komik aja cukup ya. Ada. Jurnalis komik ya. Aman. Aman di situ ya. Dan masih aktif ya akunnya ya? Masih ada. Masih ada. Masih aktif juga kan? Masih ada tapi aktif nggak tahu. Jangan jadi akun jualan. Oke, mungkin karena waktu udah ini ya, ini tuh. Pesan-pesan mungkin nih buat teman-teman buat tentang jurnalistik atau Atau teman-teman mungkin komik, ada yang pengen into juga gitu kan, terus pengen ada jadi yang pengen komikus gitu kan. apa sih jurnalis komik? Ya, maksudnya kan orang lain taunya komikus gitu kan, oh, komik aja gitu kan. Komikus lah, kalau komik aja brandnya itu terlalu ya. Dan lapan singkat mabok ya juga. Sabok. Komikus gitu kan. Ada yang beberapa di komikus, ada yang dengan punya pemahaman diri dengan jurnalis. Jurnalis kan berarti terlalu sensitif dia dengan hal-hal yang menurut dia ini aja nggak nyaman dengan dianya gitu, masalah keadilan bla bla bla. Nah, dia kadang mengimplementasikan di komik. Itu hal yang paling ya. Apakah ada yang Kalau misalnya dari hasil pribadi mah ini aja sih Kang, lebih ke berani berkarya aja dulu sih menurut saya mah, karena waktu dulu kan diremehin juga kayak emang ada si komik jurnalistik di Indonesia kan nggak ada juga gitu, terus awalnya nggak ada ya? Hitungannya kalau media jurnalisme komik di Indonesia yang benar-benar komik sebagai liputan utama kayaknya nggak ada Kang. Terus kayak diremehin, ini mah gak akan jadi bla 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 yang kayak gitu mah, menurut saya mah berani berkarya aja dulu sih, soalnya kalau misalnya nggak berani ya katakanlah takut ini takut itu, takut misalnya kayak takut di WA atau takut di apa gitu, itu mah urusan belakangan lah. Sebetulnya Yang itu mah penting bukan berkarya jadi aja dulu. Betul. masalah utama. Yang takut mah takut tepayu. Iya. Ya, lanjut. Penting berani berkarya aja dulu Kang. Nah, berani berkarya. Ada lagi Kang Asbi yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman Prum tim hari ini pada baru semua nih. Wih. Semoga pada- sehat selalu teman-teman Prum. Besoknya Terima mau kasih di- udah mengundang. Jangan kapok ya, nanti kita undang lagi sini. Siap, Pak. Dan Saya semoga aslinya banyak pisan yang ya orang itu aya part anu ya teka pikiran kurang nah gitu, out of the box gitu. Komik, jurnalistik, oke? Kan mungkin beberapa aku taunya ya komik gitu. Ya. Ada komik yang dengan apalah gitu, apakah mau dengan joke atau apa dengan storytelling bla bla bla, apakah dengan itu nggak ada partnya ketika diterangin kayak gini kan ada juga partnya dari jurnalis langsung masuk ke komik ke jurnalis itu emang suatu. Terus ya emang kalau kita baca juga mungkin itu hal yang bersinggungan dengan government saya sebenarnya ya.
Nggak semua juga sih. Iya, tapi kan ya jurnalis lah kalau gitu Jurnalis sih. itu, Kan. ya. Mau di uploadan nggak bersinggungan. Kayak wartawan hiburan ya nggak bersinggungan. Ya, ya. Nggak semua gitu. So itu hal yang berani lah, menurut aku sih hal yang berani sih. Tapi yang paling penting menurut aku sih dari si jurnalis komik sih mungkin lebih ke ini sih Kang, lebih ke aku tuh pengen kita gitu ya, sebenarnya pengen nyeritain cerita-cerita lokal yang ada di Indonesia. Makanya kayak kita pernah cerita tentang di NTT kayak gimana, di Papua kayak gimana, Oke. terus di Sulawesi kayak gimana. Jadi kayak pengen ngerangkum cerita-cerita lokal yang bener-bener jarang diangkat gitu. Betul. Apakah cerita tentang Penting politik gitu. atau dengan apa gitu? Nggak cuman soal politik aja sih, cuman kayak ada kulturnya kan, Ya, ada betul. kayak gimana gitu. Ya mungkin cerita-cerita hal-hal yang jarang dilihat orang. Betul, betul. Catatan kaki lah. Oke. Catatan Catatan kalau kaki di out of ini the mah. box ya ketika ada beberapa Kalau di orang buku mah, gitu kan. dengan medianya nge-cover ini gitu kan gitu. Anjing ya, kita keren sih ya. Ya betul. Suatu hal yang paling keren sih menurut Jadi kesimpulannya sama-sama menyampaikan informasi ya. asli. Betul. Jadi Tomaka jadi vokalis dari takut bla bla bla. Tapi kan anjing dengan ini juga dia bikin effort, terus dia bikin ya itu pesan dia tersampaikan ya. Yang paling penting dari karya tuh pesan kita tersampaikan. That's the way it is, yo. 1, 2, keep it on. Listen to the radio sekarang. Beastie Boy. Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi emang ketika teman-teman dari ya seniman ya mungkin ini aku bilangnya seni ya, seniman. Jadi semuanya jurnalis atau apapun dia pikirannya emang ya hasil yang dia pengen pesannya dia tersampaikan. Oke, segitu aja mungkin ya. Ini sudah ada Terima subuh ya. kasih. Ini udah ada subuh ya. Iya ya. Kita syuting dari jam 9. Tuh, 9-10 jam ya. bedug ya. Mau komat bentar lagi. Bukan, kompaan. Oh, ada. Ayo abdas. Oke, kita tutup aja edisi hari ini sangat menarik sekali dan pesan dari saya sih buat teman-teman yang masih bersinggungan dengan jurnalistik, media atau komikus, saya kasih tetap semangat. Ya, saya tetap kasih semangat. Jangan pernah Jangan menyerah. pedam. Walaupun media lesu sekarang, komik pun seperti itu, sama media juga ya, komik juga sama. Tong pareman Ya. apa sih? Obor. Tong pareman obor ya, Kalau bahasa Inggrisnya, Pak. bahasa Inggrisnya Iya, gitu. iya. Jadi buat teman-teman semuanya, apapun profesi kalian, tetap semangat jalani hidup ini, bro. Oke, saya Yep. Saya Sion Saya Hasbi. Sampai jumpa lagi. di another Hunter Story. Sarafrung. Thank you nya. Dia semangat ya. Eta ini banyak Makasih banget. banyak Ah, ini banyak anjingnya out of the box gitu. Orang lain taunya yang komik tuh yang komik gitu kan.